Para ahli, para ulama, para ustaz, ustazah, wabil khusus pengurus takmir masjid Nur Hidayah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatan, hidayah serta rahmat yang tak terhingga dan tak bisa kita hitung satu persatu. Khususnya yang paling besar, alhamdulillah kita masih diberi hati iman dan Islam. Iman dan Islam itu harta yang paling besar. Yang kedua adalah Allah masih beri kesempatan kita umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan untuk ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah, khususnya di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, zikir kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Malam hari ini saya diberi tugas menyampaikan tema yang cukup bagus dan cukup berat, yaitu meraih ketinggian spiritual di bulan Ramadan. Kata meraih berarti ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar di dalamnya. Ketinggian spiritual, tinggi spiritual artinya itu apa? Ruhaniyah kita, batiniyah kita di bulan Ramadan ini agar lebih dekat, lebih tinggi hati kita kepada Allah SWT. Jadi intinya kita di bulan ini disuruh untuk bagaimana agar rohani kita, agar jiwa kita lebih tergantung diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Allah menciptakan kita itu makhluk yang unik, makhluk yang berpotensial dalam segala hal, sehingga iman yang kita terima dari Allah atas rahmatnya itu bersifat fluktuatif, yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Terus harga beras sekarang masih bertengger di kisaran 16.000 ke 17, nggak tahu menjelang lebaran sampai ibu-ibu nih, ditambah sayur kemudian bayam sing biasanya patangnya di terowaseu. Ini semakin, nah ini iman kita. Jadi kadang naik kadang turun. Maka diperlukan ada upaya-upaya supaya iman kita bisa tetap syukur bagi meningkat. Ini yang kita upayakan. Dengan cara apa? Nah, di bulan yang mulia ini Allah berikan bonus yang luar biasa, reward yang luar biasa ketika orang beribadah. Semakin kita beribadah, semakin tinggi kualitas iman kita, semakin kita lalai kepada Allah, maka akan turun sampai pada titik yang berbahaya, titik nol. Ini yang harus kita jaga supaya iman kita tetap. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan syariat. Jadi hidup kita sudah meraih, mencari, berjalan, meraih spiritual. Jadi mulai fase-fase kehidupan kita. Yang pertama fase ruh. Allah sudah beri pejangan, Allah sudah beri persaksian. Alastu birabbikum, kata Allah pada roh. Karena roh itu diciptakan sudah semuanya, semua roh diciptakan. Hanya nanti kembali ke dunia itu apa belum tahu. Mereka menjawab betul untuk Tuhan kami. Jadi semua bayi yang lahir itu sudah membawa potensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lahirnya dari orang tua yang non-muslim, dia sudah punya potensi beriman pada Allah. Kalau kan dari roh. Maka kalau ada orang non-muslim, bayi lahir dari orang non-muslim, belum punya dosa, meninggal, ini ada harapan masuk surga karena dia masih punya akidah, punya iman pada Allah, kecuali pada orang tua yang mendidiknya. Kalau sampai gede, nah ini tergantung kedua orang
mau jadikan Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, ini tergantung pendidikan orang tua. Nah, ini proses perjalanan mencari spiritual ini seperti ini. Yang kedua, dia dalam alam rahim. Di alam rahim juga sudah mengalami pendidikan rohaniah, pendidikan spiritual. Ibunya sering baca sholawat, ini juga bagian dari pendidikan janin, sering baca Al-Quran, gitu. Nah, yang repot sering nyanyi, nyanyinya rotora, memberi pendidikan ya repot. Ini lahir penyanyi, ya. Nah, kalau dalam rahim sudah diberi pendidikan dengan kedekatan tauhid kepada Allah, maka insya Allah lahirnya juga membawa pendidikan tauhid kepada Allah SWT. Sering baca sholat, sering baca sholawat, sering baca zikir, sering baca istighfar, syahadat, ini pendidikan. Ini dalam rangka mencari atau meraih spiritual. Nah, khusus yang kita bahas pada malam ini adalah spiritual dalam fase kehidupan dunia yang saat ini kita alami bersama-sama. Yang mana Allah berikan modal kita kepada kita, Allah adalah akal dan nafsu yang dua-duanya punya kekuatan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati kita itu ada potensi takwa, kebaikan, ada potensi fujur atau kejahatan, kejelekan. Tinggal bagaimana kita mengolah, memanage hati kita supaya kita tidak terjerumus hanya mengikuti kefujuran saja. Nah, untuk itu di dalam Al-Hikam sebutkan ada beberapa jalan untuk meraih spiritual ya oleh Ibnu Arabi. Yang pertama